Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin di Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta, rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga para pendengar setia Radio Muslim Jogja, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan memulai pembahasan dosa besar yang ke-10, yaitu az-zina. Na'udzubillah min dzalik. Zina itu adalah merupakan salah satu dosa besar yang peringkatnya sangat tinggi. Nanti insyaallah ta'ala akan dibawakan atau akan kita bawakan perkataan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tentang perbuatan zina. Sebelumnya saya akan nukil atau akan saya bacakan nukilan dari Fadilatul Syekh Shalih bin Abdullah bin Humaid rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau mengatakan, az-zina muharramun biqawati'il adillati min muhkamil qur'ani wa sahihis sunnah wa ijma'i ahlil millah. Syekh Shalih al-Humaid atau bin Humaid rahimahullah ta'ala mengatakan zina itu hukumnya haram berdasarkan dalil-dalil qat'i, berarti dalil yang jelas, tidak diragukan lagi dalalahnya. Jadi jelas ditunjukkan dengan dalil-dalil yang qat'i, yang pasti, yang jelas bahwa zina itu hukumnya haram. Dari baik itu dalil berupa Al-Quran ataupun dalil dari sunnah Nabi Muhammad SAW yang sahih, dan ijma' atau konsensus ulama Islam. Bal ijma'u ahlil milal, kata Syekh Shalih bin Humaid rahimahullah ta'ala, bahkan ini adalah kesepakatan seluruh agama. Jadi bukan hanya agama Islam, tapi seluruh agama. Seperti yang saya sampaikan dulu, mungkin di beberapa kesempatan, bahkan di kalangan suku-suku pedalaman yang mereka tidak menganut agama tertentu. Ini agama-agama yang diakui di Indonesia maksudnya. 5 agama atau 6 agama sekarang ya. 6 agama yang diakui di Indonesia. Selain itu, suku-suku pedalaman. Sebut saja salah satu suku di Kalimantan. Ya. Bahwa zina itu adalah sesuatu yang sangat keji. Sehingga
pelaku perzinaan pun hukumannya sangat berat. Yang pernah saya sampaikan itu, mereka dibawa ke dalam hutan, kemudian diikat secara berhadapan di sebuah pohon. Jadi ditempelkan begitu berhadapan. Ya. Kemudian waliyadzubillah mohon maaf ya, ditusukkan sebuah bambu runcing atau batang kayu yang runcing dari punggung salah satunya sampai menembus ke punggungnya yang lain. Setelah itu dibiarkan ditinggal di situ. Itu dulu. Jadi ternyata sampai semacam itu, ya, sampai semacam itu. Bahkan bukan hanya di dunia manusia. Ada beberapa asar yang ada asar yang meriwayatkan tentang kisah bagaimana zina di kalangan zina dengan mahram ya. Zina dengan mahram. Waliyadzubillah. Kalau di hewan nggak ada mahram ya. Artinya seekor binatang zina dengan induknya sendiri. Ya. Itu pun bagi mereka adalah satu hal yang tabu. Sehingga pernah diceritakan ada seekor kuda, ya, betina, kemudian memiliki anak, yaitu kuda jantan. Setelah dewasa maka mereka ingin mengembangkan kuda tersebut dari beranak ini. Jadi anak laki-lakinya dijodohkan dengan induknya sendiri. Si kuda jantan ini tidak mau. Akhirnya caranya bagaimana? Caranya seluruh tubuh induk kuda betina ditutup. Kemudian akhirnya si kuda jantan mau mendekati dan selesai. Setelah selesai, ternyata dia mengenali itu adalah induknya. Apa yang terjadi? Kuda jantan tadi kemudian menggigit kemaluannya sendiri. Ini seperti ini bahkan sampai di dunia binatang dalam beberapa kondisi dan realita. Maka zina ini dikatakan tadi oleh Syekh Saleh bin Humaid rahimahullah ta'ala merupakan satu perkara yang diharamkan secara qat'i berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran, Sunnah, ijma' para ulama, kaum muslimin, bahkan ijma' seluruh agama. Kemudian Syekh mengatakan, innahu qarinun li'a'zami mubiqatain. Zina ini merupakan teman dekat. Teman dekat dua perkara yang menghancurkan. Ini teman dekatnya dua dosa besar. Apa itu? Asyirku billah wa qatlun nafsi. Zina itu teman dekatnya syirik dan teman dekatnya apa? Membunuh jiwa. Pembunuhan. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Ya. Nanti coba perhatikan, syirik, membunuh dan zina itu berkumpul. Dikumpulkan oleh Allah dalam satu sebutan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara." Dan orang-orang yang tidak menyeru Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang tidak menyeru kepada Tuhan-Tuhan selain Allah Ta'ala. Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bilhaq. Dan mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar.
Berarti sudah 2 dosa ya disebutkan berjejer. Kesyirikan sama apa tadi? Membunuh. Ya. Satu lagi. Wala yaznun. Dan tidak melakukan perzinaan. Ini 3 dosa ini. Ini teman dekat. Syirik, pembunuhan, sama apa? Zina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa yang mengerjakan 3 hal itu, syirik, pembunuhan, dan zina, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, keluarga kita dari dosa-dosa besar ini. Allahumma amin. Yalqa athama, dia akan mendapatkan dosa yang besar. Apa bentuk dosanya? Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah. Dosanya akan berlipat kelak di hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan mereka kekal di dalam neraka dalam keadaan terhina. Tentu yang kekal itu adalah maksudnya sebagaimana diterangkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, bahwa yang kekal itu adalah ketika seorang melakukan kesyirikan. Adapun apalagi menggabungkan 3 ini, ya syirik, waliyadzubillah, apa tadi? Membunuh, sama apa? Zina. Syirik saja sudah mengekalkan, apalagi ditambah 2 dosa besar lainnya, semakin bertambah besar dosanya. Kata Syekh As-Sa'di, kekalnya seorang di dalam neraka itu adalah ketika dia melakukan kesyirikan. Adapun dosa pembunuhan, dosa zina, maka itu adalah dosa-dosa di bawah kesyirikan yang memungkinkan kelak untuk mendapatkan ampunan atau diazab terlebih dahulu kemudian dikeluarkan dari api neraka. Adapun syirik tidak. Kemudian Allah berfirman, illa man taba wa amana wa amila salihah. Kecuali orang-orang yang sebelum mati bisa taubat, beriman, beramal soleh, maka mereka tidak kekal di dalam neraka. Mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka diampuni oleh Allah dari dosa-dosa besar tadi. Ini nukilan atau sebagian nukilan dari Syekh Saleh bin Humaid rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kemudian beliau membawa Syekh Saleh menukil dari Imam Ahmad. Nah, ini Masya Allah. Apa kata Imam Ahmad? Yaqulul imamu Ahmadu. Berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, la a'lamu minal qatli dzamban a'zama minaz zina. Kata beliau, saya tidak tahu ada dosa yang lebih besar dibandingkan membunuh ketimbang dosa zina. Jadi pembunuhan itu dosanya sudah sangat besar. Ada enggak yang lebih besar dari pembunuhan? Ada. Apa itu? Zina. Kata Imam Ahmad. Jadi ini dosa level apa namanya ini? Kelas kakap. Dosa-dosa kelas kakap. Syirik, membunuh, zina. Waliyadu billah, mereka ini teman dekatnya. Nah, disebutkan secara berdekatan oleh Allah Ta'ala. Ini perkataan Imam Ahmad ini ngeri, ya, menggambarkan betapa zina itu dosanya sangat besar. La a'lamu minal qatli dzamban a'zama minaz zina. Aku tidak tahu ada dosa yang lebih besar setelah pembunuhan ketimbang dosa zina. Tidak ada dosa yang lebih besar setelah pembunuhan kecuali apa? Zina. Nah, wallahu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilihi naha an qurbihi. Bahkan kata Syekh, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang untuk mendekati zina. Ini mendekati. Dekati saja tidak boleh. Jadi area
sumur radioaktif. Yang lagi rame misalnya. Jangan mendekat area sumur radioaktif. Tidak boleh dekat. Apalagi nyemplung. Gitu ya. Maka nanti dibahas bahwa larangan mendekati saja itu sudah merupakan larangan yang menunjukkan bahwa dosanya ini sangat berbahaya. Karena baru mendekat saja sudah tidak boleh. Ya tentu semua dosa besar kita dilarang untuk mendekatinya. Akan tapi untuk zina ini ada khusus ayat khusus yang menerangkan tidak boleh mendekati. Larangan untuk mendekati kata ulama ablagh minan nahyil mujarrad. Larangan mendekati itu lebih tegas dibandingkan sekedar larangan untuk melakukannya. Ya. Larangan untuk mendekati jauh lebih tegas ketimbang sekedar larangan untuk melakukan. Nanti insyaallah taala akan kita singgung lagi insyaallah taala. Maka di sini dikatakan oleh Syekh bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang di dalam Al-Qur'an, Allah taala melarang untuk mendekati zina. Mimma ya'ni al-bu'da. Artinya seorang hamba itu harus menjauh an bawa'ithihi wa muqaddimatihi wa dawa'ihi wa muthiratihi. Seorang hamba itu harus berusaha menjauh dari segala macam faktor-faktor yang bisa mendorong untuk melakukan zina. Dan di hari-hari ini tentu sebagaimana telah kita maklumi bersama bahwa faktor-faktor pendorong zina itu sangat mudah untuk untuk kita dapatkan, ya. Entah itu ikhtilat, bercampurnya laki-laki dan perempuan, entah itu di dunia kerja, entah itu di dunia pendidikan, entah itu di dunia pengajian. Apalagi kalau sampai joget-joget bareng. Na'udzubillah min dzalik. Ya, bebasnya hubungan antara laki-laki dan perempuan. Antara santri salaman dengan siapa? Santri wati. Atau santri salaman dengan ustadzahnya. Ya, santri-santri dewasa salaman dengan ustadzah-ustadzah. Entah ustadzah yang separuh baya atau yang masih cantik jelita. Masih muda. Ini adalah faktor-faktor yang mendorong seorang untuk melakukan perzinaan. Atau santriwati dengan ustadznya. Ya. Dan yang seperti ini banyak. Entah di dunia pendidikan, entah di dunia pekerjaan, entah di ruang umum. Campur baur antara laki-laki sangat berbahaya dan itu adalah faktor yang bisa mendorong waliyadzubillah, mendorong seseorang untuk melakukan perzinaan. Sehingga disebutkan oleh sebagian ulama bahwa al-ikhtilatu aslu kulli baliyah. Al-ikhtilatu aslu kulli baliyah. Apa artinya? Al-ikhtilat, ikhtilat itu, ikhtilat artinya campur baur antara siapa? Laki-laki dan perempuan. Al-ikhtilatu aslu, apa aslu? Asal muasal, sumber. Kulli, semua. Baliyah, bala, musibah. Semua bentuk kehancuran. Itu dimulai dari apa? Ikhtilat rame-rame. Ada juga semacam
khalwat. Itu juga sama. Khalwat itu menyepi antara laki-laki dan perempuan. Ini juga diantara sumber-sumber pendorong-pendorong waliyadzubillah, naudzubillahi min dzalik, nasallallahu salamal afiyah wa nasallallahu yaghfir lana wa lakum jami'an. Di antara penyebab-penyebab terjadinya perzinaan itu adalah khalwat dan ikhtilat. Kalau ikhtilat dikatakan apa tadi? Kulli aslu kulli baliyah. Asal muasal dari seluruh bala, kerusakan. Ya, naudzubillah min dzalik. Oh, campur yo biasa aja. Lah, fisiknya biasa, hatinya sudah baliyah. Fisiknya mungkin biasa, tapi ternyata hatinya sudah baliyah, kena musibah. Apa di antara kerusakan hati? Menganggap bahwasanya hal itu tidak mengapa. Itu sudah kerusakan tersendiri. Enggak apa-apa kita sama Pak Ustadz tuh yo. Ketika ngaji sama beliau kita campur. Yo santri sama santri mati, enggak apa-apa. Enggak ada masalah kok. Ente aja yang terlalu apa? Namanya? Terlalu sensi. Betul ya? Kamu aja mungkin yang terlalu sensi. Kita biasa-biasa aja. Justru menganggap sesuatu yang tidak biasa menjadi biasa itu berarti luar biasa. Ini di luar kebiasaan. Itu rusaknya hati, menganggap sesuatu yang haram menjadi sesuatu yang halal. Maka kerusakan mana yang lebih besar dibandingkan rusaknya keyakinan di dalam hati bahwa yang haram berubah menjadi apa? Halal. Ini udah rusak. Ya. Baik. Walaupun mungkin tidak terjadi apa-apa secara fisik, tapi tetap saja itu merusak hati. Ya. Banyak di zaman sekarang ikhtilat, entah di dunia nyata ataupun di dunia maya. Termasuk para akhwat, para kaum wanita yang membuka hijabnya, kerudungnya, itu adalah sumber daripada asbab daripada terjadinya perzinaan. Nah, seseorang itu akan lebih menghormati seorang wanita yang menutup apa? Auratnya. Walaupun mungkin akan dikatakan, banyak kejadian yang melakukan zina juga wanita yang menutup aurat. Maka kita katakan, adanya orang-orang yang menutup aurat kemudian melakukan perzinaan bukan berarti bahwa menutup aurat itu tidak ada manfaatnya. Karena jelas itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laki-laki untuk menutup aurat, menjaga kemaluannya, perempuan juga untuk menutup aurat dan menjaga kemaluannya. Adapun kemudian syaitan bisa menggelincirkan sebagian para pelaku atau sebagian kaum muslimin yang menutup aurat, maka itu adalah kesalahan mereka, bukan kesalahan syariat. Syariat murni mendatangkan maslahat. Kalau seorang menutup aurat dengan benar, kemudian menjaga pergaulannya dengan lawan jenisnya, dan menjauhi hal-hal yang mengundang untuk melakukan perzinaan, maka tentu insyaallah taala akan selamat, ya, insyaallah taala. Nah, makanya disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-sa'idu laman junniba al-fitan. Orang yang bahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari segala macam bentuk fitnah. Nah, kalau kita ingin berusaha jadi orang yang sa'id, orang yang bahagia, ya berarti kita menjauh dari bentuk-bentuk fitnah, bentuk-bentuk ujian kehidupan atau godaan-godaan di dalam kehidupan. Baik. Di sini tadi dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala
Bahkan sampai melarang untuk mendekati zina. Mendekati sebab-sebabnya, mendekati faktor-faktor yang bisa mendorong seseorang untuk melakukan perzinaan, pemicu-pemicu perzinaan. Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina." Janganlah kalian mendekati az-zina. Innahu kana fahisyah. Sesungguhnya zina itu adalah fahisyah, perbuatan yang keji. Nanti insyaallah taala akan kita bahas, ya. Wa sa'a sabila, dan jalan yang terburuk. Nah, di sini ada penukilan, dilanjutkan. Qala ahlul ilm, berkata para ulama, firman Allah, wala taqrabuz zina. Jangan kalian dekati zina. Ayat ini menunjukkan bahwa zina itu mengandung keburukan menurut syar'i. Ya. Ayat ini yang wala taqrabuz zina, potongan ayat itu, kata ulama, ini menunjukkan bahwa zina itu adalah satu perkara yang sangat buruk menurut syariat. Satu. Ya. Catat ini. Buruk menurut pandangan siapa? Syariat. Kemudian firman Allah Ta'ala, innahu kana fahisyah. Zina itu adalah perbuatan yang sangat keji. Kata ulama, hadza qubhun aqli. Potongan ayat ini, zina itu adalah perbuatan yang keji. Ini menunjukkan bahwa zina itu buruk menurut timbangan akal. Bisa dipahami ya? Yang tadi zina itu buruk menurut timbangan syariat, yaitu ayat wala taqrabu zina. Kemudian ayat innahu kana fahisyah, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji. Dikatakan ini adalah zina itu adalah sebuah keburukan menurut timbangan apa? Akal. Jadi secara syar'i itu buruk, secara akal juga buruk. Tambah satu lagi, wasa'a sabila. Sa'a sabila, potongan ayat ini, sa'a sabila, ini jalan yang terburuk. Kata ulama, hadza qubhun adi. Ayat ini menunjukkan bahwa zina itu merupakan sebuah keburukan menurut hukum adat kebiasaan. Jadi buruk dari berapa sisi? 3. 1, sisi syariat. 2, sisi akal. 3, sisi hukum adat dan kebiasaan. Kalau orang bilang norma mungkin ya. Ya kalau terjadi perzinahan tuh kan orang biasanya marah. Ngrutuk, ngrebek. Ya. Karena itu jelas-jelas buruk menurut apa? Hukum adat, kebiasaan, norma, enggak layak dilakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Apa kata ulama? Qalu, para ulama berkata, wa ma jama'a dzambun hadhil wujuha minal qubhi illa waqad balagal ghayata fiha. Tidaklah satu dosa yang mengumpulkan 3 keburukan ini kecuali dosa tersebut telah mencapai puncak keburukan di dalam dosa. Pripun niku terjemahan ini. Gampangnya gini, apabila dosa sudah mengumpulkan 3 sisi ini, 3 sisi keburukan ini, buruk secara syar'i, buruk secara akal, buruk secara adat, maka dosa ini mencapai ranking 1 di dalam dosa, puncak dosa.
Ini merupakan dosa-dosa kaliber kelas berat. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ini apa ini? Zina. Jadi pada zina itu terkumpul 3 keburukan ini. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini penukilan dari Syekh Saleh bin Humaid rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Baru kita akan masuk pada kitab matan yang disampaikan Al-Imam Adz-Dzahabi. Kita baca sedikit demi sedikit ya penukilan-penukilan yang disampaikan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Beliau mengatakan wa ba'duhu akbaru min ba'din. Zina itu sebagian lebih buruk dibandingkan sebagian yang lain. Berarti zina itu bertingkat-tingkat. Ya. Zina itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana dosa juga bertingkat-tingkat. Sebagaimana ketaatan juga bertingkat-tingkat. Maka zina pun juga bertingkat-tingkat. Kesyirikan juga bertingkat-tingkat. Surga bertingkat-tingkat, neraka juga bertingkat-tingkat. Nah, zina ini juga bertingkat-tingkat, kata Syekh, kata Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ada zina yang mungkin kelasnya sudah kelas berat. Ada zina yang zinanya mungkin bukan zina hakiki, akan tapi mungkin dengan pandangan, mungkin dengan pendengaran, mungkin dengan memegang dan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita dan juga kaum muslimin muslimat semuanya. Allahumma amin. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi menukil firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Isra yang tadi barusan kita baca. Surat Al-Isra ayat 32. Qala Allah Ta'ala wa la taqrabuz zina. Jangan kalian dekati zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan kehidupan. Kata Al-Imam, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala di sini wala taqrabu az-zina. Beliau mengatakan bahwa larangan mendekati zina itu lebih apa tadi? Lebih tegas ketimbang sekedar larangan untuk mengerjakannya. Jadi bukan ayatnya itu bukan wala taznu, bukan. Jangan kalian berzina, enggak. Tapi wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Jadi dari jauh itu sudah harus menghindar. Dari jauh sudah harus menghindar. Ya, ini menunjukkan bahaya zina. Kemudian kata atau firman Allah Ta'ala, innahu kana fahisyah. Apa itu fahisyah? Fahisyah di sini artinya adalah dosa besar yang dianggap buruk di dalam syariat, akal dan fitrah. Jadi 3 sisi. Kalau tadi yang kita pelajari, buruk dari sisi syariat, akal dan adat. Syekh tadi menyebut dosa ini sangat buruk dan dianggap buruk baik di dalam syariat, baik secara akal ataupun secara fitrah yang masih bersih. Ya. Kenapa? Karena dosa zina itu mengandung at-tajarri. Apa itu? Berani. Berani ini bahasa, ada orang selonong-selonong, itu namanya apa itu? Berani, nekat. Ada unsur bedugal. Apa kalau sudah dilarang tapi tetap ngeyel, itu namanya apa? Berani ya, betul ya.
Karena dalam zina itu terkandung keberanian untuk melanggar haknya Allah karena sudah dilarang oleh Allah. Jadi zina itu berarti orang tersebut melanggar haknya Allah. Kalau orang melakukan zina. Kemudian kata As-Sa'di, wa haqqil mar'ah. Dan dia melanggar hak wanita. Ya, melanggar hak wanita. Wa haqqi ahliha. Dan hak keluarga si wanita. Ini wanita yang belum punya apa? Suami. Kalau sudah punya suami, berarti melanggar hak suaminya. Dan ditambah lagi ikhtilatil ansab. Nasabnya menjadi kacau. Iki anake sopo. Ya, menjadi ini anak siapa. Maka disyariatkanlah pernikahan. Supaya apa? Tidak ada pelanggaran zina. Karena zina itu melanggar hak Allah, hak wanita, hak keluarga wanita, hak suaminya, dan nasabnya menjadi kacau. Anak lahir, bapaknya sopo. Ya. Maka di dalam Islam, menurut sebagian ulama bahwa anak hasil zina itu tidak dinisbatkan, menurut ulama, anak hasil zina tidak dinisbatkan kepada bapaknya. Dan ada sebagian ulama yang mengatakan tetap bisa dinisbatkan. Tapi ini pendapat yang tentu kurang tepat, wallahu ta'ala alam, dan kita tetap menganut dan menguatkan pendapat ulama yang mengatakan bahwa anak hasil zina tidak bisa dinisbatkan kepada bapak zinanya. Tidak bisa dinisbatkan kepada bapak biologisnya. Ini namanya fahisyah. Jadi dosa itu memiliki 3 sisi keburukan. Buruk secara syar'i, buruk secara akal, dan buruk secara fitrah atau adat dan kebiasaan. Ya. Wa sa'asabila, apa arti sa'asabila? Sa'asabila itu artinya seburuk-buruk jalan. Ini jalannya orang-orang yang nekat berani melanggar dosa yang besar. Zina. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Seperti tadi, zina itu teman dekatnya 3 hal. Syirik, membunuh, dan zina. Ada apa dengan syirik? Ada apa dengan membunuh? Ada apa dengan zina? Kata Abdurrahman As-Sa'di, Syekh As-Sa'di, asyirku fihi fasadul adyan. Syirik merusak agama. Ya. Wal qatlu fihi fasadul abdan. Sementara pembunuhan merusak badan. Ya. Wa zina fihi fasadul a'rab. Sementara zina merusak kehormatan. Agamanya rusak karena syirik, badannya rusak karena pembunuhan, kemudian apa? Kehormatannya rusak karena perzinaan. Makanya 3 hal ini, 3 dosa ini disebutkan oleh Allah secara bersamaan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi